Oke, kita ketemu lagi di materi kita berikutnya, itu bagaimana kita membuat sebuah pemrograman sederhana, program sederhana untuk pemrograman desktop menggunakan Visual Studio.NET 2017. Ya, saya menggunakan Enterprise. Jadi kalau kalian menggunakan versi yang berbeda itu silakan, ya, tapi kurang lebih tampilannya sama. Ya. Oke. Kita mulai sekarang. Kita pilih project baru dengan new, kemudian project. Nah, di sini kita punya beberapa pilihan. Ya. Kita pilih Windows Classic Desktop, kemudian form, APNet. Nah, jangan lupa di sini mau disimpannya sebagai apa. Ya, misalkan saya simpan lat dash gitu ya, dash 223 misalnya. Saya simpan di sini. Kemudian saya simpan di lokasinya di sini. Kalau sudah tinggal oke. Nah, ini kita tunggu sampai muncul seperti ini. Tunggu sampai muncul sempurna semuanya dulu. Ya, muncul semua. Nah, ini adalah toolbox. Biasa standarnya sih biasanya seperti ini. Tapi kalau misalkan sudah pernah dipakai, tergantung settingan terakhir kita. Muncul di sini toolbox, tinggal di pin. Nah, kalau misalkan ternyata toolboxnya nggak ada kayak gini, maka silakan view kemudian pilih toolbox. Kemudian jangan lupa di pin biar nggak bolak-balik dia, biar nggak ngilang-ngilang aja. Oke, ya. Ini yang pertama kita harus gunakan. Nah, ini kita sudah punya satu form. Ya, ingat lagi kemarin ya. Ini adalah Solution Explorer, berarti apa yang ada di dalam project kita ini. Kemudian inilah setting propertinya. Properti akan berubah-ubah tergantung pada apa yang kita klik. Ya, itu apa yang harus kita perhatikan. Nah, ini adalah toolbox kita. Ini adalah komponen-komponen yang bisa kita pasangkan ke sini. Ya, ada komponen apa saja deh di sini semuanya. Ya, ada yang sifatnya komponen yang sifatnya umum, ya, common control, ya, yang sifatnya adalah umum. Kemudian ada juga komponen yang sifatnya dia sebagai kontainer. Kontainer itu berarti sama seperti halnya sifatnya kontainer, berarti dia tempat menyimpan. Ya, tempat menyimpan barang-barang yang lainnya. Gitu ya, kontainer. Ya, kemudian menu, data, dan sebagainya. Ini adalah toolbox. Ya, ini adalah komponen-komponen yang bisa kita gunakan. Silahkan saja nanti sesuai kebutuhan. Oke, selanjutnya kita akan coba mengatur desain pada tampilan form ini. Oke, hal yang pertama kita lakukan adalah mengatur dulu form ini. Ini kan di sini masih form 1. Jadi kan tulisannya nggak enak banget kan. Kita pengennya kan seperti ini gitu kan, ada tulisannya ada tulisannya sesuai dengan yang kita gunakan. Nah, untuk mengubahnya dalam properti silahkan cari properti text. Nah, di situ sama seperti tulisannya di sini masih form 1. Kita ubah misalkan di sini adalah latihan pertama gitu ya. Nah, ini kalau di enter maka di sini berubah menjadi latihan pertama ya. Jadi ngikutin saja yang ada di dalam sini. Ya, kemudian nama dia masih form 1. Ini nama dia masih form 1. Nah, kita ubah juga namanya dia. Kita cari di sini name. Name itu ada dalam kelompoknya desain. Ini desain name. Ya. Ini untuk memberi nama sebuah komponen sesuaikan dengan akronim komponen itu. Kalau ini form maka awalnya FRM, gitu kan. Nah, kemudian apa form ini kegunaannya untuk apa? Misalkan form lat hello misalkan. Nah, ini saya kasih seperti ini, ya. Oh, ini adalah form latihan hello. Nah, tapi nama filenya masih loh. Nama filenya masih form1.vb. Nah, kita klik dulu di sini. Pokoknya setiap yang kita mau atur itu kita klik dulu. Jadi komponen apapun itu atau bagian apapun itu kita klik dulu. Nah, baru kemudian propertinya akan menyesuaikan dengan apa yang kita klik tadi, apa yang kita pilih. Di sini nama filenya masih form 1. Nah, ini yang kemudian boleh kita ubah. Misalkan nama filenya frm lat hello. Nah, itu ya. Nah, itu nanti nama filenya ikut berubah. Jadi nama filenya di rename. Ya. Nah, itu sesuai dengan yang ada. Nah, ini dia ikut berubah. Ya. Oke. Ini form hello ini saya pengen munculkan nanti di sini. Ini bisa diubah ya, teman-teman ya. Ini bisa diatur-atur. Nah, untuk mengubahnya itu klik
di titik ini kemudian tahan ya, drag and drop seperti ini. Ini bisa diubah. Ini resizable, bisa disesuaikan ya. Oke, nah ini menentukan seperti itu. Nah, saya pengen membuat 2 tulisan, maka saya bisa menggunakan komponen label. Namanya drag and drop. Ini ada 2 cara. Ini klik tahan kemudian lempar ke sini, atau kalau misalkan mouse-nya tidak memungkinkan, misalkan pakai touchpad, ya klik di sini kemudian klik lagi di formnya. Itu silahkan lebih nyaman yang mana gitu ya. Drag and drop kalau memang memungkinkan silahkan drag and drop. Kalau misalkan enggak ya klik kemudian klik gitu. Nah, oke, label 1 misalkan tadi saya ubah ya. Saya ubah namanya, ini kan masih tulisannya label 1. Untuk mengubahnya propertinya adalah teks sama. Nah, ini misalkan saya ubah hello gitu kan, selamat datang gitu kan. Nah, misalkan gitu ya. Nah, kemudian di sini saya ubah ya, saya ubah ini menjadi saya berlatih VB.NET gitu kan. Nah, ini misalkan seperti ini. Oh, saya berlatih. Nah, ini ukurannya, jenis hurufnya bisa disesuaikan. Ya, sama halnya seperti halnya tadi. Kita cari di dalam properties. Misalkan di sini ini kurang gede. Kurang gede di sini bukan kemudian kita tarik, nggak bisa gitu. Nggak bisa kita tarik seperti itu. Ya, kalau untuk label ini nggak bisa kita tarik seperti kita mendesain di Photoshop atau di Corel kayak gitu, nggak bisa. Ya, nah kita atur, cari di sini pengaturannya. Ini kan berkaitan dengan hurufnya digedein dan segala macam, maka di sini. Nah, kita bisa mengubah warna dari sini di for color. Saya nggak mau warnanya hitam, saya ubah, ini kan warnanya merah. Nah, boleh-boleh saja kan gitu. Kemudian fontnya saya ubah. Jenisnya bukan sans serif ya. Oh, tapi saya mau ubah macam-macam. Nah, misalkan saya ubah dia menjadi Arial. Nah, gitu ya. Ya boleh-boleh saja, nggak ada masalah kan gitu. Arial kemudian bold ya, size-nya mau berapa. Nah, ini silakan. Nah, disarankan font yang digunakannya tidak yang aneh-aneh. Artinya fontnya yang sifatnya umum. Kenapa? Karena kalau ini nanti digunakan di komputer yang berbeda, dia tidak memiliki font tadi, font yang kita gunakan, dia nanti tampilannya akan acak-acakan. Ya. Oke, jadi disarankan menggunakan jenis font yang umum. Ya. Sama ini juga saya mau ubah. Ya. Nah, ini saya mau ubah dia. Saya tidak menggunakan sans serif, tapi saya menggunakan yang lain ya. Misalkan tadi kan Arial sudah, saya menggunakan Times New Roman. Nah, misalkan saya menggunakan Times New Roman, saya kasih 12 juga bold. Nah, seperti ini ya. Nah, terus ini itu ada guidance-nya. Ya, itu guidance-nya. Itu rata kanan, ini rata kiri. Ya, terserah mau ngikutin yang mana. Ya. Nah, kemudian warnanya saya ubah. Warnanya misalkan saya senangnya yang ini, saya kasih itu. Ya nggak masalah kan, sudah ini. Ya. Nah, selanjutnya kita atur bagaimana. Wah, ini desainnya sudah kan gitu. Desainnya sudah kita buat, desainnya sudah kita buat cantik dengan begitu menarik. Nah, maka sekarang gimana menjalankannya kan gitu. Dijalanin nih biar dia bisa berfungsi. Nah, untuk jalaninnya, untuk mengeksekusinya kita klik start. Ya, start. Ya. Tunggu saja. Loh, ini belum berarti tunggu, ini masih build started, baru mulai gitu kan. Nah, ini dia masih dibikin dulu, dibikin dulu build-nya. Nah, ini sudah jalan seperti ini ya. Kita bisa menggunakannya ya. Oh, dia seperti ini ya. Begini, mudah kan? Enggak susah kan? Tinggal drag drop kemudian setting dah. Kan drag drop setting ya. Gampang sekali kan. Nah, untuk mengakhirnya kita klik tanda silang. Oke, ya. Itu bagian pertama, silakan dicoba.